Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih ya. Kita akan buka ini buku putih Solusi Lunas Hutang Hidup Bahagia sahabat semua dari Nasuha. Nah, ini ya. Oke, ini revisi yang pertama ini ya. Revisi pertama karena sebelumnya memang sudah ada dan ini sudah direvisi kembali. Mungkin ada tambahan-tambahannya ya. Nah, oke ini kita lihat nih ya. Covernya seperti ini. Oh, nah di buku yang pertama itu memang ada foto-foto teman-teman yang menjadi sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Oke, oke ini kata pengantarnya. Oke, nah di Nasuha ini sahabat semua itu ada 4 pilar di Nasuha. Ya, pilar pertama keluarga, yang kedua bisnis, yang ketiga dakwah, dan yang keempat lingkungan. Bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan di sekitar kita. Kemudian ada 5 belief Nasuha, 5 landasan keimanan sahabat Nasuha. Pertama, control, release, strengthen, menguatkan, elevate, meninggikan, dan realize, mewujudkan. Nah, ini 5 landasan keimanan sahabat Nasuha. Nah, ini daftar isi cerita-cerita daripada daftar isi di buku putih Nasuha ini. Ini keren. Kita lihat di sini. Oh, nah dahsyat ini Bapak Ibu. Ini ada cerita dari Pak Guntur, ya Pak Guntur bebek viral. Ditulis pada bulan Juni 2021 di Bekasi. Ya, di mana di sini beliau memberikan testimoni sahabat. Ya, ginjal hampir terjual. Ya, sebagai seorang pengusaha, saya sadar ada saat untung dan rugi dan hal itu sudah sering saya alami. Tapi tahun 2015 sampai 2018 menjadi tahun-tahun terberat yang saya rasakan. Meskipun semua waktu dan tenaga sudah saya korbankan. Kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala, hampir 24 jam saya habiskan untuk mencari uang agar semua masalah saya selesai. Tapi ternyata hasil yang saya dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Bahkan sering pulang dalam kondisi tidak membawa uang, bisnis hancur dan keluarga terbengkalai. Di luar rumah banyak masalah sampai dibawa ke rumah, ya sampai di rumah bawaannya marah-marah, berantem terus sama istri. Anak salah sedikit langsung marah dan emosi selalu tinggi tak terkendali. Permasalahan dimulai karena kelalaian saya sendiri, terlalu percaya kepada orang karena saya berpikir orang ini sudah lama saya kenal, kami juga sering jalan bareng, makan bareng, dan tidak ada kecurigaan sedikit pun bahwa dia bisa melakukan ini kepada saya. Dan parahnya lagi, kejadian ini 2 kali saya alami di tahun 2015 dan tahun 2017. Akhirnya utang pun numpuk sekian M dan saya tidak bisa bayar. Mulailah percaya diri saya hilang karena utang, siang hari malu karena banyak tagihan, di malam hari sulit tidur mikirin utang. Akhirnya tubuh menjadi drop dan sering sakit-sakitan. Jarang pulang ke rumah karena takut kalau ada orang datang untuk menagih hutang. Hidup pun mulai labil, tak terarah. Entah mau kemana, bahkan mulai jauh dari Tuhan. Ibadah-ibadah yang wajib sering telat, bahkan azan subuh pun saya jarang terdengar. Saya sering menyendiri di tempat sepi, menghayal keajaiban uang segepok turun dari langit dan saya bisa bayar utang, tapi keajaiban itu tidak pernah terjadi karena faktanya justru tambah pusing tak karuan karena bukan uang yang didapat, tapi bisikan setan. Entah setan mana yang membisikkan, terbesitlah ide untuk jual ginjal untuk menutup utang. Saya mulai pasang iklan di media sosial untuk menawarkan tubuh yang sangat berharga ini. Nah, setelah ginjal ada yang minat mau beli, disitulah saya mulai kembali mendekatkan diri kepada Allah. Saya bersyukur dan sholat istikharah kalau ginjalku ada yang minat beli. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, apapun yang terjadi saya serahkan kepadamu. Seandainya ginjal saya ini bisa menjadi wasilah untuk untuk melunasi utang, saya ikhlas ya Allah. Tapi kalau ada jalan lain yang terbaik buat saya, tolong tunjukkan jalan itu ya Allah. Nah, dan alhamdulillah ternyata Allah tunjukkan jalan lain yang lebih baik tanpa harus saya menjual ginjal. Allah datangkan seseorang yang tidak pernah saya kenal ke rumah tengah malam.
Beliau kasih saran dan masukan agar saya memperbaiki fundamental. Beliau mengajarkan saya agar selalu berpikir positif karena Allah. Akhirnya, saya ikut saran dan mulai memperbaiki pola pikir yang positif karena Allah. Disitulah saya memutuskan untuk cancel jual ginjal. Waktu terus berlalu, mulai berganti dan pelan tapi pasti. Alhamdulillah, bisnis saya sekarang sudah mulai jalan, utang-utang sudah mulai lunas satu persatu. Hidup jadi tenang dan berkah dan berlimpah, dan tidak ada lagi orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang. Nah, ternyata ini hukum menjual organ tubuh dilarang agama Islam, dan hukum positif tercantum dalam pasal 33 ayat 2 ya. Undang-Undang nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan, dan pasal 17 PP nomor 18 11 981 tentang bedah mayat. Nah, ini disampaikan oleh Bapak Guntur. Nanti di video berikutnya kita akan bahas lagi nih ya, sahabat semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.